Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kaisar Abadi, jangan khawatir, bawahan ini pasti akan menghentikannya. Di antara transmisi suara dua lelaki tua, salah satu dari mereka melonjak dengan kekuatan Kaisar Agung Emas, kayu dan air. Dia menyerang Tanyun. Ketika suara lelaki tua itu terdengar, tiba-tiba tombak emas dengan panjang 10.000 kaki di kehampaan menembak ke arah Tanyun yang bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, aliran tanaman merambat hijau seperti naga berenang keluar dari langit bersalju dengan kecepatan yang sangat tinggi, melilit menuju Tanyun. Di langit bersalju, gelombang jutaan kaki beriak menelan ke arah Tanyun. Karena Keyin mengejarnya, Tanyun tidak berani mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, juga tidak berani mengeluarkan Jini, Musin, dan pedang Dewa Hongmeng lainnya. Jika tidak, Keyin pasti akan menebak identitasnya. Bahkan jika Tanyun tidak mengeluarkan pedang, Keyin akan tahu bahwa Tanyun berhubungan dengan Hongmeng Supreme. Jadi Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melewati tombak raksasa emas. Tetapi ketika dia melewati tombak raksasa, Keyin yang mengejarnya semakin mendekat. Pada saat ini, 1000 tanaman merambat hijau panjang melilit Tanyun seperti kilat. Saat Tanyun berteriak keras, tubuh seperti gunungnya tiba-tiba bergetar, menghancurkan semua tanaman merambat. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Air dengan radius 1 juta kaki menelan Tanyun dan berubah menjadi bongkahan es yang besar yang menggantung di atas padang rumput. Setelah melihat bahwa Tanyun terperangkap di dalam es, lelaki tua itu memegang pedang panjang dan menembus ke dalam bongkahan es dengan kecepatan tinggi. Seorang lelaki tua lainnya tergantung di langit, dan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tepat di atas kepalanya, petir perak dengan panjang 10.000 kaki berputar-putar seperti naga, siap menyerang Tanyun kapan saja. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, senyum buas di wajah lelaki tua yang melesat ke arah bongkahan es menjadi hilang. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan yang menusuk hati. Ini tidak mungkin. Ledakan. Tanyun mengayunkan kakinya dan menghancurkan lelaki tua itu. Orang tua itu berubah menjadi awan darah tanpa tulang yang tersisa, dan jiwanya terbang dan mati. Pada saat ini, lelaki tua satunya di salju. Ketika suaranya terdengar, guntur perak di langit di atas kepalanya, seperti naga menabrak punggung Tanyun satu demi satu. Dalam sekejap mata, kulit di punggung Tanyun pecah berkeping-keping, memperlihatkan sepotong tulang putih. Suara nyaring, Tanyun menyemburkan darah. Pupil matanya yang besar dipenuhi cahaya yang haus darah, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Aku ingin kamu mati." Tanyun menginjak kehampaan, dan kehampaan tiba-tiba runtuh. Tubuh seperti gunung naik ke langit, membalik ke belakang, dan muncul di atas kepala lelaki tua itu. Kaki raksasa Tanyun menendang lelaki tua itu dengan keras. "Tuan Kaisar Abadi, tolong aku!" Ledakan. Teriakan minta tolong lelaki tua itu tiba-tiba terputus, dan dia diremukan sampai mati oleh kaki Tanyun. Meskipun Tanyun menghabisi keduanya dalam waktu yang sangat singkat, itu juga menciptakan peluang bagi Keyin untuk mengejar Tanyun. Suara mendesing. Keyin memegang pedang Kaisar 8 Surgawi. Keyin dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya muncul di atas lengan kiri Tanyun. "Tanyun, kamu menghabisi adik perempuanku dan menghabisi bawahanku. Kaisar Abadi ini ingin kamu mati." Keyin menukik ke bawah begitu cepat sehingga Tanyun tidak bisa menghindar tepat waktu. "Nasibku terserah padaku. Keyin, kamu ditakdirkan untuk kecewa hari ini." Tanyun bergumam seperti guntur, dan pada saat kritis ini, dia berkata dalam hati, "Sangkar luar angkasa." Betul sekali, ini adalah kekuatan terbesar kedua dari tubuh tirani Hongmeng. Tiba-tiba, kekosongan 100.000 kaki di sekitar Tanyun bersenandung dan bergetar, dan kemudian runtuh. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Keyin bergidik di dalam hatinya. Dia merasakan ke segala arah kekuatan ruang yang sangat kuat dan tak terlihat menindasnya. Dia ingin melepaskan diri dari kekuatan pengekang ini, tetapi yang membuatnya takut adalah kecepatan terbangnya merosot beberapa kali dalam kekuatan pengekangan yang tak terlihat. Pada saat ini, Tanyun tidak melawan.
karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghabisi Kain. Jika dia tidak bisa melawan, maka Rower, Subing, dan semua orang akan dihabisi oleh Kain. Oleh karena itu, Tanyun terus melakukan langkah Dewa Hongmeng, melarikan diri menuju kejauhan, dan dalam sekejap, menghilang ke langit bersalju yang luas. Pada saat ini, Kain merasa bahwa kekuatan pengikat ruang telah menghilang. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, dia buru-buru melepaskan kesadaran abadinya yang menyelimuti kekosongan dalam radius 4, miliar mil. Seperti Tanyun, dia membawa gelombang mengerikan dan terjun ke air biru yang dalam. Kain melihat Bijian dan Yintai yang sedang terluka. Kain berkata, "Bijian, kamu segera pergi ke 6 kota abadi besar dan minta 6 penguasa kota untuk datang ke kota abadi 8 surga untuk berjaga-jaga." Bawahan patuh. Bijian menahan rasa sakit, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke lautan awan. Kain juga memerintahkan, "Yintai, kamu segera pergi ke monumen 8 surga, pergi ke alam abadi ke-7. Katakan pada Kaisar abadi ke-7 untuk datang dan membantu." Yintai bertanya, "Tuan Kaisar abadi, apakah kamu ingin bawahan juga pergi ke alam abadi ke-6 hingga ke-1? Bawahan berpikir itu akan menurunkan citramu." Mendengar ini, Kain menggelengkan kepalanya. Di antara Kaisar abadi, hanya Kaisar abadi ke-7 yang memiliki kekuatan langsung di bawahku. Tidak ada gunanya bagi Kaisar abadi lainnya untuk datang. Selain itu, Kaisar abadi ini tidak ingin masalah ini diketahui oleh semua alam abadi. Ingat, masalah ini adalah aib kita. Bawahan mematuhi perintah, dan bawahan akan segera pergi. Kain berkata, "Kamu sebaiknya memasuki pagoda untuk memulihkan lukamu sebelum pergi. Baiklah, aku akan mengejar Xuan Yuanru dan yang lainnya." Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari padang rumput, dan mengebor ke lautan yang luas. Dia masih mengunci Tanyun dengan kesadaran abadinya. Pada saat ini, jauh di dalam pikiran Tanyun, suara khawatir istrinya, Cuxia dan Xuan Yuan Haokong terdengar. Tanyun mengirim transmisi suara pada semua orang, sehingga semua orang tidak perlu khawatir, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk pergi. Karena Tanyun memiliki kekuatan Kaisar Air, setelah dia memasuki laut, kecepatannya tidak lebih lambat dari Kain. "Pencuri, kamu tidak dapat melarikan diri." Kain mengirim transmisi suara kepada Tanyun, tetapi sebenarnya, dia tidak yakin akan menangkap Tanyun. Dia sangat takut dengan sangkar luar angkasa milik Tanyun. "Gadis kecil Ke, ayo kejar aku." Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Di dasar laut, kecepatanmu setengah dari kecepatanku. Ketika kamu mengejarku, aku akan menyerangmu, kemudian melepas pakaianmu dan menikmati tubuhmu." Dasar tidak tahu malu. Sebelum Kain selesai berbicara, dia menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa Tanyun yang tingginya 4.000 kaki, tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi orang normal. Tanyun memeluk Xuan Yuanru dan melarikan diri. Tanyun berkata, "Kaisar abadi ke-8, mengapa kamu begitu mesum mengintip tubuhku? Kamu bajingan." Transmisi suara Kain dengan marah menegur, tanpa sadar melepaskan kesadaran abadi untuk mengintip. "Tidak, ini tipuan." Kain bereaksi, dan ketika dia melepaskan kesadaran abadinya lagi, dia kehilangan jejak Tanyun. "Sialan!" Kain sangat marah dan dengan hati-hati melirik air laut. Di garis pandang, hanya ada sejumlah besar binatang air, seolah-olah mereka ketakutan. Mereka tersebar dan menghilang tanpa jejak. Kain mengepalkan tangannya dengan erat dan melirik laut lagi dan lagi, tetapi masih tidak ada jejak Tanyun. Setelah waktu yang lama, Kain sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit pencerahan di matanya yang indah. Tanyun pasti bersembunyi, dan binatang air barusan melarikan diri karena Tanyun. Segera, Kain menutup matanya dan melepaskan kesadaran abadinya secara ekstrim. Kesadaran abadi menyebar jutaan mil. Segera, suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi memasuki ke dalam setiap makhluk abadi. "Aku adalah Kaisar abadi ke-8. Sekarang semua binatang abadi patuhi perintah, berhenti berenang, dan berdiri di tempat." Xuan Yuanru dan para pencuri, Kaisar abadi ini tahu bahwa kalian bersembunyi di salah satu binatang abadi sebelum melarikan diri. Kalian tidak dapat melarikan diri. Segera setelah kata-kata Kain jatuh, ribuan binatang abadi ditangguhkan di laut. "Katakan padaku, siapa di antara kalian yang pernah melihat seorang pria yang kehilangan lengannya memegang seorang wanita?" Kain berkata tanpa ragu, "Bicaralah, Kaisar abadi ini akan menyelamatkan kalian semua. Jika tidak, kalian semua harus mati."
Pada saat ini, semua binatang di laut merespon satu demi satu, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Aneh, di mana mereka bersembunyi? Keyin mengerutkan kening, dan kemudian melepaskan kesadaran abadinya secara ekstrim. Pada saat ini, Tanyun yang terluka bersembunyi di dasar laut, di dalam batang pohon raksasa. Dia menahan napas, dan dalam satu pikiran, mengirim Xuan Yuanru yang tidak sadarkan diri ke dalam pagoda, dan mengirimkan suara pada Xuan Yuan Haokong dan yang lainnya. Kalian jangan keluar, Kaisar Abadi ke-8 belum pergi. Pada saat ini, Tanyun dengan hati-hati melepaskan kesadaran abadinya, dan menutupi Keyin. Karena jiwa Kaisar Tanyun lebih kuat dari jiwa Kaisar Keyin, Keyin tidak menyadari bahwa Tanyun memata-matai dirinya. Pada jam berikutnya, Keyin menghela nafas, terbang keluar dari laut, dan berbalik menuju kota abadi 8 surga. Dia pergi karena 3 alasan. Pertama, dia khawatir Tanyun akan menyerang kota abadi 8 surga. Kedua, dia tidak tahu, bahkan jika dia menemukan Tanyun, dia mungkin tidak dapat mengejar Tanyun. Ketiga, dan yang paling penting, dia cukup takut dengan sangkar luar angkasa milik Tanyun. Setelah memastikan bahwa Keyin telah pergi, Tanyun merasa lega, dan segera mengenakan jubah ungu dan mengeluarkan pagoda Dewa Ling Xiao di telinganya. Pagoda menjadi setinggi 1 kaki. Setelah Tanyun memasuki lantai 9, Xuan Yuanru yang terluka parah dan tidak sadarkan diri terbaring di sofa. Di depan sofa ada Xuan Yuan Haokong, Lingar, Chang Feng, dan Cuxia berdengung. Dalam kehampaan yang bergejolak, Shen Shubing dan Te Xianer dan yang lainnya, mereka keluar dari aula untuk mengunjungi Xuan Yuanru. Sebelumnya, Ouyang Qianqian yang berada di pagoda Ling Xiao melihat bagaimana Tanyun menyelamatkan Xuan Yuanru. Dia bisa melihat bahwa Tanyun sangat mencintai wanita ini. Jadi dia bertanya kepada Shen Shubing tentang hubungan antara Tanyun dan Xuan Yuanru. Shen Shubing memberitahu Ouyang Qianqian semua cinta dan kebencian antara Tanyun dan Xuan Yuanru. Ouyang Qianqian bersimpati dengan Tanyun dan Xuan Yuanru yang dulunya adalah sepasang kekasih dan sekarang menjadi musuh bebuyutan. Bos, Cuxia menatap Tanyun. Air mata kegembiraan mengalir dari matanya. Apakah kamu terluka parah? Aku baik-baik saja. Tanyun melangkah maju dan menepuk bahu Cuxia. Ya, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Kamu sudah berada di peringkat ke-12 ranah Kaisar Raja. Pada saat ini, Xuan Yuan Chang Feng melangkah maju, memeluk Tanyun dengan erat dan berkata dengan penuh syukur, "Kakak yang baik." Dalam hati Xuan Yuan Chang Feng, Tanyun selalu dianggap sebagai kakaknya. Begitu pula dengan Tanyun. Setelah itu, Xuan Yuan Chang Feng berkata, "Kamu temani kakak perempuanku dulu, dan kemudian kamu datang ke aula lantai 8. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu." Setelah berbicara, Xuan Yuan Chang Feng memberi isyarat kepada Xuan Yuan Lingar, Cuxia, dan Xuan Yuan Haokong untuk pergi. Shen Shubing dan yang lainnya meninggalkan aula lantai 9 dengan hati yang konsonan dan datang ke aula lantai pertama. Hari ini, hanya Tanyun dan Xuan Yuanru yang tersisa di ruangan itu. Tanyun yang terluka dengan lembut datang ke sofa, mengulurkan tangan kirinya, dengan lembut membelai pipi pucat Xuan Yuanru, dan berkata pada dirinya sendiri, "Rower, pedang di masa lalu itu benar-benar salahku. Aku tidak pernah ingin menghabisimu. Mengapa kamu tidak percaya? Juga, ayahmu, Shubing bilang dia belum mati. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku mencintaimu." Dengan mengatakan itu, Tanyun menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Xuan Yuanru. Setelah itu, Tanyun meninggalkan aula lantai 9, datang ke lantai 8, dan muncul di depan Xuan Yuan Chang Feng. "Saudara Tan, aku senang bertemu denganmu lagi." Xuan Yuan Chang Feng melangkah maju dan memeluk Tanyun. "Aku juga." Tanyun tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu meninggalkan tanah terbengkalai? Dan peluang seperti apa yang kamu temui untuk meningkatkan ranahmu begitu cepat?" Xuan Yuan Chang Feng berkata dengan jujur, "Setelah kami meninggalkan tanah terbengkalai, 4 tahun kemudian, kakak perempuanku memecahkan penghalang tanah terbengkalai dan membawa kami pergi dari tanah terbengkalai. Kemudian, kakak membawa kami ke berbagai tempat berbahaya di alam abadi ke-9 untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Pada saat yang sama, kakak memurnikan pil Kaisar Raja dan memberikan kepada kami. Baru saat itulah, ranah kami meningkat begitu cepat. Kakak Tan, bagaimana denganmu? Bagaimana caramu meningkat?" Kemudian, Tanyun memberitahu Xuan Yuan Chang Feng apa yang telah dia alami selama bertahun-tahun, termasuk penjarahan alam abadi 9 surga dan pertumpahan darah di mansion Kaisar Abadi ke-9. "Ternyata kamu yang melakukannya."
Pada awalnya, kakak perempuanku membawa kami dan ingin menjarah alam rahasia 9 surga. Tetapi ketika aku tidak ingin pergi, dia memaksa. Xuan Yuan Changfeng tersenyum mengelurkan tinjunya dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kali ini kamu akan berada di depan lagi. Kamu menghabisi penguasa kota muda dari kota abadi 8 surga. Itu juga menyebabkan kami hampir mati setelah kami di alam abadi ke-8. Mendengar ini, Tanyun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Tetapi setelah waktu yang lama, Tanyun membuang senyumnya dan menghela nafas. Bagaimana kabar Rower selama bertahun-tahun ini? Oke guys, sampai sini dulu ya. Ini bonus dari Mimin ya, untuk harusnya sih tadi sore udah upload ya. Cuma belum sempet aja guys. Jadi bonusnya Mimin taruh di malam hari, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.